Oke, sampai di sini, see you di sampai di sini, sampai ketemu Oke, cut yang ini. Jangan ketawa. Oke guys, selamat datang di channel Brian Kalvari, channel game yang tidak hanya sekedar bermain game. Nah, di samping saya sudah hadir sosok wanita karir, usianya juga masih muda. Ini dia Agnesia Putri Stefani. Halo Van. Halo. Jadi Fani ini adalah salah seorang karyawan di PT Anjev Mitra Karya, sekaligus keponakan dari Bapak almarhum Kenex Lalu Dendang, pemimpin PT Anjev Group. Jadi sebelumnya turut berduka cita ya Van atas kepergian Bapak almarhum Kenex Lalu Dendang. Semoga seluruh keluarga diberi kekuatan serta penghiburan. Ya, makasih. Jadi gini Van, nanti kita bakalan main game Mobile Legends tentunya. Nanti kita itu bakalan sharing-sharing pengalaman atau kenangan yang mungkin paling diingat sama Fani. Dan kita tuh mau tahu bagaimana sih keseharian almarhum Kenex Lalu Dendang, atau bagaimana sosok almarhum di mata keluarga. Boleh ya? Boleh dong. Oke, kita langsung invite dulu ya. Sugar Baby 98. Oke, udah. Kita main di klasik aja ya. Karena ranknya jauh ini guys. Oke. Jadi guys, Pak Kenex ini adalah sosok seorang yang sangat menginspirasi banyak orang ya, baik dalam pelayanan di gereja-gereja maupun pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Kamu pakai Laila ya? Iya. Kita main apa ya guys? Marksman semua. Factor aja. Martis. Oke guys, jadi Pak Kenex ini adalah sosok yang sangat inspiratif dan sangat menginspirasi banyak orang ya. Kehidupannya sebagai pemimpin PT Anjev Group dan juga kehidupan pelayanannya, beliau sering terjun langsung ke pelayanan-pelayanan diakonnya seperti itu ya. Yang paling hangat itu waktu bencana di Palu, beliau bersama istri Ibu Apriani terjun langsung ke sana untuk memberi bantuan kepada korban. Nah, kita mau cari tahu lebih dalam nih bagaimana sih sosok beliau di mata keluarga. Nah, Van, Pak Kenex kalau lagi ngumpul sama keluarga itu seperti apa sih biasanya? Om Kenex itu sih kalau misalnya di keluarga dia itu sosok yang usil, suka kayak mengganggu gitu, tapi orangnya ceria gitu. Kalau misalnya di keluarga tuh harus sering ngumpul. Pokoknya kalau meskipun kayak punya kesibukan masing-masing tetap harus ngumpul. Dari dia tuh kayak gimana ya, kayak bener-bener keluarga itu nomor satu lah buat Ya. beliau. Di sela-sela kesibukan tetap harus ngumpul ya. Dia itu Keluarga nomor satu. Kamu ambil plan mana nih? gold plan. Oke guys, ping gue naik turun. Kalau mati aku jangan minum. Santai-santai, kita main klasik kok. Iya, di kantor juga sih Pak Kenex sering usil. Banget. Kalau kita lagi tidur tuh di jam istirahat, biasanya dia langsung injak kaki. Iya, suka datang semprot kita pakai pengharum ruangan. Jadi kita kaget, nggak bisa tidur jadinya. Lawan cowok kamu di atas. Ih. Tanknya ini kenapa di sini? Oke guys, karena ini main klasik, nggak jelas ini kenapa tanknya di band ini. Kalau di mata Fanny sendiri Pak Kenex seperti apa? Kalau Om Kenex itu kalau di mataku sendiri sih dia orangnya kalau bisa dibilang udah kayak orang tua kandung banget. Terus penyayang. Dia kalau misalnya ke keponakan itu kayak udah kayak anaknya sendiri, nggak dibedakan sama yang emang kayak anak kandung gitu.
baik banget, terus perhatian dia, apalagi tentang pendidikan itu dia nomor 1 juga. Pendidikan nomor 1 ya. Iya, pendidikan tuh harus nomor 1. Jadi walaupun istilahnya ini Enek sudah punya perusahaan, Iya, tetap dia tuh ponakannya, anak-anaknya itu harus utamakan pendidikannya. dimanjain ya. Disuruh harus tetap bisa cari uang sendiri, kalau bisa kayak buka usaha gitu, jangan apa yang kayak gitu Om Kenek. Ya sih, kalau di kantor sih juga biasanya atau safety talk itu dia selalu mengingatkan teman-teman, kenapa sih enggak buka usaha sendiri, tanam lombok gitu, atau jualan makanan di depan mes PAM itu kan banyak betul karyawan di situ kan, pulang kerja, pergi kerja, pasti mereka bakalan bungkus makanan kan. Mati. Mitnya ndak bantu geng ke atas guys. Ya begini kalau main klasik. Masih sering kah kamu main Mobile Legends? Ya sering, cuman kalau misalnya pas lagi nggak kerja, kalau kalah sudah malas main. Pantas ya, ringnya masih Iya, game. kalau malas sudah main itu. Jarang juga sih, nggak terlalu sering. Jadi guys, sekedar informasi, justru sebenarnya Fandi ini yang salah satu orang yang memperkenalkan Mobile Legends guys ke saya. Jadi dulu tuh awal-awal main Mobile Legends itu di kantor ya kami. Iya. Jam istirahat tuh main Mobile Legends. Aduh. Mobile Legends ini masih menarik nggak sih? Kalau menang. Kalau kalah jadi malas ya. Nah kira-kira ada nggak sih hal yang paling menurut Fani paling berkesan yang susah dilupakan Fani, atau kenangan yang paling membekas buat Fani dari sosok almarhum? Ada sih. Kalau misalnya dia marah-marah gitu, itu paling sering. Tapi dia marahinnya tuh karena mau lihat kita bagus, bukan marahin karena marah nggak jelas. Marah-marah nggak jelas Iya. gitu ya. Dia marah sambil kasih motivasi. Harus bagaimana nanti ini kayak gitu. Cuman emang kalau marah, aduh, kena mental kita. Ya aku mati terus gitu. Udah bisa Aduh, mati juga guys. Nah kan tiap tahun tuh kalian ada balik tuh ke kampung. Iya. Hampir tiap tahun ya, kurang lebih sepertinya hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun. Kalau ada kesempatan, Nah, kalau ada bahkan kadang memang sudah jauh-jauh hari ya dijadwalkan. iya, dia tuh harus di prepare mungkin sebulan sebelumnya tuh, atau beberapa bulan sebelumnya. Kalau misalnya kayak bakalan ada rumah atau apa diacarakan di Toraja, pasti pulang, dan harus pulang semua kalau dia mau disuruh sama dia. Nah di situ ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang berkesan, mungkin jalan-jalannya atau apa Kalau gitu? yang paling berkesan itu kalau pas pulang itu dia maunya nggak, misalnya kayak nggak mau pulang pisah-pisah gitu, maunya langsung satu kali pulang semua. Terus kalau misalnya Berangkatnya ya, iya. berangkat barengnya. Kalau mau jalan-jalan juga harus sama-sama, nggak boleh ada yang kesini ada yang kesana, pokoknya Nggak boleh ada yang ya kalau sibuk misalnya kayak masing-masing gitu ya. ya harus berurutan semua sama-sama karena dia Mati lagi, gitu. guys. Ya mati lagi aku di atas gitu ya. Iya seru juga ya pasti ngerame-rame seperti itu, apalagi sudah banyak ya ponakan dari Pak Kenex. Kalau cucunya kayak sih 20 kayaknya. 20 ya total. 20. Pasti rame banget kalau ngumpul semua. Kita aja yang biasa lihat di Facebook foto-foto yang share tuh kayaknya seru banget. Satu seragam, ngumpul Itu bareng, jalan semua bareng. usul dari beliau juga. Harus kompak begitu. Pasti itu yang bakal dikangen banget ya nanti ya. Kadang kalau misalnya kayak mau pulang kan, tapi misalnya ada satu saudaranya nggak bisa pulang karena urusan kerjaan, dia
nggak harus tetap pulang, kerjaan itu bisa nanti gitu, yang penting harus kumpul keluarga. Dia begitu. Apalagi momennya pas ya, Mm-mm. jadi diusahakan semua harus Ya, pulang. mati aku. Aduh, aku juga mati. Kayaknya berat nih musuhnya nih. Jangan. Atau teman kita yang nggak ada yang bantu ngegeng ya, jadi susah nih. Mana sih? Bakalan hard game ini guys. Apalagi jaringan pinnya lompat-lompat nih, maklum lah jaringan. Makan, Bray. Oke, aman. Kalau aku pribadi sih melihat Pak Kenix itu sosok pemimpin yang cerdas. Kenapa aku bilang cerdas? Beliau itu pola pikirnya agak-agak beda ya dari lain daripada yang lain. Dia bisa melihat peluang gitu. Iya. Yang paling Begitu. ku ingat juga itu Bapak Pendeta Damas, Pak Pendeta Damas pernah bawain dalam khotbah waktu sudah sekitar semingguan beliau meninggal. Pak Pendeta bawa dalam satu khotbah itu, katanya mereka pernah ada pengalaman lagi pekabaran Injil seperti itu ya, diakonnya lah, perkunjungan ke salah satu daerah di Toraja seperti itu yang masih menganut orang Toraja bilang itu alut todolo, jadi belum terlalu mengenal Tuhan. Nah di situ beliau mengatakan kita nggak bisa nih langsung masuk gini aja bilang sembah Tuhan, baca Alkitab, nggak bisa gitu. Nah beliau sarankan kita masuk dulu dengan cara memberi bantuan apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana, pendidikan kah, buku kah, seperti itu. Kemudian langsung di action tuh, dimasukkan bantuan, diberi bantuan. Nah otomatis warga di sana paham, oh ini loh orang Kristen seperti ini, harus beri bantuan dan sebagainya. Akhirnya mereka dengan senang hati terbuka untuk diajari bagaimana mengenal firman Tuhan dan diajari ayo dong baca Alkitab, ayo dong kenal firman Tuhan, seperti itu. Jadi sudut pandang atau pola pikirnya menurut saya itu hal-hal yang sangat cerdas bagi saya, yang jarang dimiliki oleh orang. Kemudian setiap pelayanan di tingkat klasis atau di jemaat pasti beliau selalu ikut. Waktu pengalaman di Jambore juga, Jambore Nasional Sekolah Minggu waktu itu beliau juga ikut. Malah kami pertama itu singgah di rumah di Sangala. Aduh, teman kita AFK lagi guys, sepertinya kita bakalan kalah. Turret kita sudah habis. Kemudian ada nggak sih hal-hal yang paling atau pesan-pesan beliau ke Van yang paling diingat? Kalau pesan-pesannya itu ya yang paling diingat, dia sempat waktu beberapa jam sebelum beliau meninggal dia sempat video call. Dia cuma kasih ingat supaya kuliah itu tetap cepat selesai. Dia bilang begitu. Serius ya, harus serius, jangan main-main, karena kan katanya nggak gratis kuliah itu kan. Dan beliau itu nggak pernah pelit soal kalau tentang uang. Yang penting jelas dan jelas tujuannya. Terutama untuk pendidikan itu dia nggak pelit kalau mau keluarkan uang. Ya kita juga pernah kan cerita itu, bahas itu soal pendidikan. Kenapa sih kamu kan ini agak istilahnya sudah lambat kuliah, kenapa sih harus kuliah lagi, orang kamu sudah kerja? Ya kemarin kan memang waktu itu udah nggak mau kuliah, cuman Om Kenek itu bilang kayak sempat cerita beliau bilang harus tetap kuliah begitu, meskipun mau lambat apa enggak tetap harus kuliah. Katanya pendidikan memang penting, jadi biar ada ilmu buat kita gitu. Jadi itu terus yang aku ingat sampai sekarang, pesan-pesannya tentang dari dulu itu selalu ingatin pendidikan dari masih sekolah juga. Jadi salah seorang ya bisa dikatakan seperti itu yang memotivasi kamu untuk melanjutkan kuliah ya. Iya. Jadi gitu guys, ingat pendidikan nomor 1 ya. Pendidikan, keluarga itu harus diutamakan.
Waduh, skornya 6-20 guys. Sepertinya sedikit lagi kita Kan akan sudah kalah. nyata, ini kan sudah nyata kalah kan. Wah, aku mati 7 paling. Tidak. Kalau aku boleh nanya nih Bray, Apa tuh? kalau sosok Om Kenex buat kamu tuh gimana? Ya itu tadi seperti yang aku Buat- bilang. Kalau dalam pelayanan pakai gitu enggak pernah neko-neko istilahnya ya, enggak pernah mau ribet. Buat pelayanan ya. Iya. Biasanya kan orang kalau di gereja itu rapat, panjang kali lebar. Pakai itu maunya yang simpel-simpel aja. Oh, Adakan ini, adakan ini. Mungkin dia pikir nantilah soal dana aman aja. iya. Pak Kenex itu kan enggak pernah pelit. iya. Kalau soal katakanlah donasi ke gereja untuk pelayanan seperti itu, kemudian di dalam kepemimpinannya seperti yang aku bilang tadi di awal, Pak Kenex itu salah seorang pemimpin yang menurut saya cerdas. Dalam setiap masalah di kantor biasanya pasti dia menemukan atau pasti mendapat solusi-solusi yang paling terbaik untuk mengatasi masalah. Itu yang bikin saya kagum cara berpikir beliau itu, bisa bilang orang bilang out of the box lah kayak gitu. Oke, sepertinya kita bakalan kalah guys. Ini di luar ekspektasi, ternyata kita kalah. Tapi nggak apa-apa, kita main Evan aja. Oke, masih sempat mikir. Kayaknya musuh main goreng-goreng dulu guys. Wah, akhirnya kalah, nggak apa-apa. Oke guys, thank you ya Van atas waktunya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Semoga kehidupan beliau, walaupun beliau sudah tidak ada, boleh menjadi inspirasi atau semangat bagi kita untuk terus berkarya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan terutama seperti yang beliau pesankan kepada Fani dan kita semua, bahwa pendidikan adalah yang paling penting, yang paling nomor satu. Mungkin sampai di sini sharing-sharing kita hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, silakan like, comment, dan share, dan mohon bantuannya dengan subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Dadah. Aku sedih